International Conference, saya Syarifah Rahma dan kini saya sudah bersama dengan Bapak Pahala Mansuri, Wakil Menteri BUMN 1. Apa kabar Pak Pahala? Baik, terima kasih. Kamu Terima juga kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. sama-sama. Pak Pahala, terkait dengan pagelaran event ini begitu ya, terkait dengan SOE International Conference, salah satu poin utama yang dibahas adalah terkait dengan sustainability atau keberlanjutan lingkungan, terutama ini ada kaitannya dengan BUMN energi, terutama PLN dan juga Pertamina. Seperti apa, Pak? Ya, jadi kita memiliki berbagai inisiatif di Kementerian BUMN mengingat bahwa memang Indonesia sudah memiliki komitmen untuk bisa menurunkan emisi secara keseluruhan sebesar 32% nanti di tahun 2030. Nah, ini yang kita memang mendorong para BUMN untuk memang melihat ini sebagai sebuah kesempatan dan juga melihat bagaimana kita bisa membantu Indonesia menjadi pemimpin untuk bisa mendorong Indonesia betul-betul mencapai penurunan daripada emisi tersebut. Ada 5 inisiatif yang kita ingin kembangkan di ekosistem Kementerian BUMN dan juga para BUMN. Yang pertama adalah bagaimana kita memang bisa mengembangkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan, khususnya yang memang memiliki keunggulan di Indonesia, seperti misalnya biomasa, biofuel, kemudian juga geothermal adalah merupakan bentuk-bentuk energi baru dan terbarukan yang sebetulnya Indonesia memiliki sangat besar potensinya untuk bisa dikembangkan. Jadi seperti yang sama kita lakukan pengembangan B30 untuk biosolar, kita melihat sebetulnya masih banyak kesempatan yang lain yang bisa dilakukan di Indonesia. Yang kedua adalah mendorong energi transisi, khususnya dalam hal bagaimana kita melihat kesempatan untuk mengurangi ketergantungan kita kepada jenis pembangkit listrik yang berbasiskan hidrokarbon, khususnya batu bara. Nah, kita mengeksplorasi bahwa saat ini ada beberapa BUMN di ekosistem kita, khususnya di pertambangan yang memang memiliki minat. Besok kita bahkan akan menandatangani sebuah kerjasama antara PLN dan Bukit Asam untuk melihat kemungkinan Bukit Asam untuk bisa mengeksplor kesempatan bermain untuk bisa secara aktif berperan dalam energi transisi tersebut. Yang ketiga adalah membangun ekosistem electric vehicle atau EV, karena kan memang saat ini kalau kita bisa mengurangi ketergantungan pada penggunaan BBM, bukan hanya masyarakatnya akan mendapatkan penghematan yang lebih baik karena berpindah dari penggunaan motor berbasiskan BBM ke motor listrik, ternyata ada penghematan bagi para pengguna. Setidak-tidaknya kalau mereka mengisi 6 liter per minggunya akan bisa mendapatkan jumlah penghematan itu antara 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah per tahun. Jadi masyarakatnya mendapatkan manfaat, kemudian juga masyarakat secara keseluruhan juga mendapatkan penurunan daripada emisi, kemudian pemerintah juga akan mendapatkan manfaat dalam hal penurunan nilai subsidi, yang karena selama ini memang subsidi BBM kita kan seperti diketahui di tahun ini kan sangat besar sekali. Jadi ini adalah beberapa inisiatif-inisiatif yang kita harapkan untuk bisa kita dorong. 3 yang tadi, termasuk juga yang keempat adalah bagaimana kita membangun green industry cluster, karena ini juga tentunya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di wilayah-wilayah yang kaya akan gas, kaya akan sumber yang new dan renewable. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengoptimalkan hutan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai nature based solution bagi bagaimana kita bisa menghasilkan carbon offset credit tersebut. Oke, baik, ini menarik sekali untuk melihat seperti apa hitung-hitungan juga dari pemerintah ya Pak ya, terkait dengan tadi transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Sudah pernah diperlihatkan juga ya Pak ya langsung kepada saya begitu seperti apa sebetulnya perhitungannya ini. Nah, tapi mungkin kita tarik lagi Pak dari sisi fundamentalnya, dari seperti apa upaya transisi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor energi, PLN dan juga Pertamina khususnya. Ini kan di satu sisi juga perlu transisi sehingga tidak mengganggu kinerjanya, flow-nya juga. Seperti apa yang dilakukan? Jadi kita harus fokus kepada inisiatif-inisiatif yang sudah kita ketahui bahwa memang bisa menghasilkan keuntungan atau paling tidak bisa secara hitung-hitungan komersial itu masuk. Jangan lakukan sesuatu yang memang secara hitung-hitungan nggak masuk. Jadi contohnya misalnya tadi kita cerita mengenai pengembangan biomasa dan juga biofuel. Ya, saat ini dengan biofuel itu kan ada FAME atau ada POME yang dihasilkan oleh PT PN.
sebagai perusahaan perkebunan berbasiskan kelapa sawit ataupun juga berbasiskan tebu. Kita juga melihat misalnya di bidang biofuel sebetulnya ada kesempatan untuk Indonesia mengurangi ketergantungan dari BBM gasolin dengan meningkatkan persentase daripada penggunaan etanol misalnya yang nantinya akan dicampurkan dengan gasolin, sehingga ini juga Indonesia bisa masuk ke E5 ataupun juga E10 ke depannya. Jadi kita fokus kepada ya penggunaan energi baru dan terbarukan yang memang secara hitung-hitungan masuk secara bisnis, secara emisi juga akan menurunkan. Mengenai energy transition mechanism sendiri, ya tentunya dalam hal ini yang tadi saya sudah bilang, perusahaan pertambangan ini mereka ingin masuk membantu PLN dalam hal menurunkan kepemilikan di beberapa pembangkit yang memang saat ini berbasiskan batu bara. Ada 2 pembangkit yang kita lihat sangat potensial untuk bisa dilakukan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mendapatkan pembiayaannya saja untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita selalu lihatnya sih seperti itu, jangan kita menambah beban bagi masyarakat atau menambah beban kompensasi ataupun subsidi dari masyarakat. Begitu juga dengan pengembangan EV ekosistem. Tadi kan hitung-hitungan udah jelas bahwa masyarakatnya dapat saving 1,5 juta rupiah per tahun. Pemerintah juga menurunkan subsidi, PLN juga akan bisa dapat manfaat karena bukan hanya permintaan listrik yang naik, kelebihan listrik yang saat ini ada di Indonesia karena masuknya sampai dengan 12 gigawatt listrik yang akan masuk ke sistem dalam 2 sampai dengan 3 tahun mendatang, ini juga akan bisa lebih terserap ke depannya. Jadi semuanya akan bisa menjadi mendukung upaya-upaya untuk transisi energi tersebut. Oke.